Saat ini saya sedang melintas di Pelabuhan Padang Bayi, Kabupaten Karangasem. Terlihat banyak sekali perahu-perahu yang ditambatkan di laut di dekat pantai, dan juga pemandangan di sini cukup indah, yaitu pemandangan tebing dengan pepohonan. Dan pantai ini sering juga dipergunakan untuk mandi oleh masyarakat sekitar yang bertempat tinggal dekat dengan pantai ini. Serta banyak juga pariwisata internasional, turis internasional yang berkunjung ke tempat ini, dan juga merupakan pelabuhan untuk menyeberang menuju ke Pulau Lombok dan pulau lainnya. Sebentar lagi saya akan sampai di Pura Silayukti, yang merupakan pura kayangan jagat yang seringkali dikunjungi oleh umat Hindu yang ada di Bali untuk memohon tirta sebagai tirta di saat upacara, baik upacara fitrayatnya maupun upacara dewoyatnya dan upacara-upacara lainnya. Dan terlihat pemandangan laut yang sangat indah. Dan kini saya akan segera memasuki areal parkir dari Pura Silayukti. Tetapi saya tidak akan, karena tidak ada pemedak, jadinya areal parkir kosong, dan di sekitar kawasan ini juga masih kosong, sehingga saya tidak parkir di tempat parkir, melainkan akan meletakkan motor dekat dengan pura. Ini adalah di sebelah Pura Silayukti, dan terlihat pemandangan juga. Dan terlebih dulu saya akan menunjukkan pelang yang dipasang, yaitu Pura Tunjung Sari adalah Kungjangan Pubrada, Pura Silayukti ada Pemujaan pada Empu Kuturan, Pura Telaga Mas, dan di sini juga ada Pura Payogan. Tujuan pemasangan pelang ini agar umat tahu kemana saja harus melakukan persembahyangan dan tidak dipaksakan untuk mengambil semua, minimal diketahui pura apa saja yang ada di sekitar kawasan ini, sehingga nantinya bisa mempersiapkan diri baik dalam aturan atau jangka persembahan, dan juga menyiapkan waktu yang dibutuhkan jika akan mengunjungi semua tempat suci yang ada di lokasi ini. Dan untuk saat ini terlebih dahulu saya akan menuju ke Pura Beji, yaitu Pura Telaga Mas, yang merupakan pura yang memiliki fungsi sebagai tempat pembersihan atau menyucikan diri, karena pada dasarnya beji atau telaga adalah merupakan tempat untuk memohon air suci untuk membersihkan segala mala, lara rogo wigna, segala kekotoran, sebal kandel yang ada di dalam diri, sehingga nantinya bisa disudamala dan menemukan kesucian baik lahir maupun batin skala dan niskala. Di Pura Telaga Mas ini, setelah saya coba memasukinya, terdapat beberapa pelinggih dan anak tangga diapit oleh patung naga, dan sini juga terdapat sebuah pelinggih datar segi 4, dan ini adalah Padma. Inilah tajuk, dan di sini tidak diisi tulisan, sehingga saya tidak begitu bisa mengetahui nama pelinggih dan yang disentanakan pada pelinggih. Dan saat ini tidak ada penangkilan, serta matahari saat ini bersinar namun tertutup awan karena ada mendung. Beginilah keadaan di Pura Telaga Mas
dan terdapat dua pintu, yaitu pintu masuk dan juga disiapkan pintu untuk keluar, yang tujuannya ketika ada upacara dan banyak penangkilan untuk pemedak yang datang akan memudahkan sirkulasi, sehingga disiapkan pintu masuk dan pintu keluar bagi yang bersembahyang di Pura Telaga Emas ini. Dan sekarang saya akan melanjutkan perjalanan lagi menuju pura berikutnya. Dari Pura Telaga Emas, sekarang saya akan menuju ke Pura Silayukti. Dan saya akan melalui pintu samping, bukannya dari pintu depan, karena dari Telaga Emas tadi lebih dekat saya memasuki Pura Silayukti dengan pintu samping ini, dan terlihat di depan pintu depan. Dan saat ini juga tidak terlihat ada penangkilan di Pura Silayukti ini, sehingga saya lebih leluasa untuk memasuki area utama Ning Mandala. Terlihat Kuri Agung yang cukup megah. Dan di sini ada Candi Bendar. Sebenarnya inilah candi Bendar Pemedalan atau tempat keluar. Tapi karena tidak ada pemedak, saya masuk saja dari sini. Dan di depan terlihat pelinggih yang ada di Pura Silayukti, yang merupakan pura sebagai sentana atau pemujaan kepada Empu Kuturan. Namun pada dasarnya umat Hindu adalah memiliki keyakinan tentang, kalau saya umpamakan seperti tangga, tentang beliau-beliau yang dipuja. Namun pada sesungguhnya beliau-beliau yang dipuja hanya sebagai perwakilan Tuhan, dan semua puja bakti yang diaturkan oleh umat Hindu pada dasarnya diserahkan atau dilanjutkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan di sini kadang-kadang walaupun memuja seperti Ida Betara Empu Kuturan, itu adalah sebagai rasa hormat kepada beliau yang sudah bisa mencapai kesucian dan memiliki jasa yang besar sekali kepada umat agar bisa menuju ke jalan Tuhan, sehingga beliau diberikan penghormatan. Namun dalam setiap persembahyangan pun tetap puja atau bakti sembah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terlihat di sini ada 5 patung orang suci atau pancaresi yang menunjukkan adalah Panca Pandita yang dari Gunung Lempuyang, yaitu Empu Geni Jaya, Empu Gana, Empu Semeru, Empu Beradah, dan juga Empu Kuturan yang merupakan 5 saudara. Ida Betara Taksu, Ida Betara Menjangan Seluang, Pengayangan Betara Ring Candi Dasa, Niki Wantah Linggih Meru Tupang Kalih, Ratu Pasek. Niki pinaka perayaan Panca Tirta. Niki Wantah Meru Tupang Tiga, pinaka linggih Ida Betara Empu Kuturan. Niki Wantah Pelinggih Padmasana, niki Wantah Gedong Betel, niki Wantah 5 Cabtu, niki 5 Sari, niki Ida Betara Ring Pengasti Ring Lempuyang Luhur, niki Ida Betara Ring Lempuyang Madi. Niki nyako linggih Ida Betara Sabta Petala.
Iki pantah linggih hidup betara pancer sih. Oke, linggih pengaruman. Inilah linggih-linggih yang ada di Pura Silayukti. Dan saat ini keadaan di sini sangat sepi, tidak tampak seorang pun di dalam pura. Sehingga saya bisa mengambil gambar dengan leluasa, dan karena telah selesai mengambil gambar daripada pelinggih-pelinggih yang ada di pura ini, saya akan melanjutkan ke tempat berikutnya, yaitu pura-pura yang ada di kawasan Pura Silayukti. Dan saya akan kembali keluar dari pintu yang tadi saya pergunakan untuk memasuki pura, yaitu Pemedalan. Ini adalah kawasan Madianing Mandala dari Pura Silayukti. Dan untuk keluar saya juga kembali keluar melalui pintu tadi yang saya masuki, yaitu dari samping. Ini adalah warung-warung yang ada di sini yang menyiapkan beberapa makanan untuk pemuda. Dan sekarang saya sudah berada di depan daripada Pura Silayukti. Seharusnya tempat masuk utama adalah ada di sini, yang berupa candi bentar yang cukup besar dan lebar. Dan yang tadi itu adalah pintu samping. Ini adalah pemandangan yang terlihat dari atas. Di kejauhan akan terlihat ada laut. Dan sekarang saya akan menuju ke Pura Payogan. Pura Payogan ini terletak di tepi sebuah tebing, dan untuk mencapainya disiapkan tangga yang menurun untuk menuju ke sebuah tebing yang dijadikan, menurut cerita, dijadikan tempat untuk bermeditasi dari beliau-beliau yang suci pada zaman dahulu. Dan di sini banyak sekali ada monyet atau kera yang hidup, dan di sepanjang jalan menuruni tangga terlihat begitu banyak kera, dan ada juga yang memiliki bayi, dan ketika didekati seperti galak karena memperlihatkan giginya tadi. Dan namun ketika didekati, semua kera-kera ini juga merasa takut dan menjauh dari jalan yang saya lalui. Namun saya juga tetap memiliki rasa takut jika nantinya dilompati atau mungkin keranya lagi stres sehingga berbuat yang tidak seharusnya. Dan pemandangan di sini adalah pemandangan laut yang luas, dan terlihat tebing-tebing daripada dinding-dinding karang. Dan saat ini cuaca sedang mendung sehingga perjalanan tidak terlalu panas. Inilah tebing-tebing yang ada di sini, berupa batu-batu yang merupakan batu lahar, kemungkinan berasal dari letusan Gunung Agung di masa lampau, sehingga membentuk sehingga membentuk pinggiran tebing berupa batu-batu hitam, batu lahar. Dan pemandangan di sini juga cukup indah. Saya bisa melihat pemandangan tebing dan omak-omak yang menerjang ke arah tebing berdeburan.
dan di kejauhan ada tebing yang menjorok ke dalam, ada dataran yang menjorok ke dalam. Tentunya akan terlihat semakin indah jika saat diambil gambar matahari bersinar dengan terang, akan memberikan suasana yang lebih ceria. Namun saat ini matahari masih redup dan saya sudah sampai di tempat, yaitu tebing atau gua yang konon dijadikan sebagai tempat bermeditasi dari Ide Betara Empu Kuturan. Makanya tempat ini dikatakan atau dinamai dengan Pura Payogan. Payogan artinya adalah tempat untuk melakukan yoga meditasi, dan di sini ada beberapa ornamen-ornamen yang berupa patung dan lain sebagainya yang merupakan personifikasi atau wujud-wujud yang dibentuk untuk bisa memuja kepada beliau yang dialami skala sebagai manifestasi Tuhan yang Maha Kuasa. Dan pura ini berada di pinggir tebing, sehingga dinding-dindingnya adalah dinding-dinding batu karang. Seperti ini, dan ada cekukan seperti sebuah gua. Ini bukanlah gua yang menembus, tapi hanya cekukan karang. Dan saat ini tidak ada penangkilan juga di sini. Dan setelah selesai melakukan persembahyaan dan persembahan, saya kembali menuju ke atas untuk melanjutkan perjalanan ke pura berikutnya yang ada di kawasan Pura Silayukti. Dan monyet-monyet ini masih ada di sekitaran sini. Dan jumlahnya saat ini juga cukup banyak. Dan di tangga ini dibatasi dengan bambu dan yang diisi kain. Itu tujuannya agar nanti pemedak yang datang bisa mengambil jalur turun dan jalur naik sehingga tidak bertabrakan. Dan selama saya naik ke atas memang berjumpa dengan cukup banyak monyet, dan ini salah satunya yang sedang mencari kutu, dan ketika dilihat mungkin dia takut anaknya diambil sehingga seperti memberikan ekspresi marah. Nah, saat ini juga banyak sekali monyet bersama anaknya yang akan melindungi anaknya, dan mereka saat ini sedang berkumpul untuk mencari makanan. Mungkin karena terlihat banyak sekali juga pohon-pohon yang menjadi rusak karena dipanjati, dan jadikan makanannya. Dan sekarang ini saya berada di luar tembok penyengker dari Pura Tanjung Sari. Pura Tanjung Sari ini adalah pura sebagai pemujaan Ide Empu Beradah, yang pada dasarnya Pura Silayukti adalah merupakan pasraman dari Ide Empu Kuturan. Namun yang namanya saudara tentunya akan berkunjung ke rumah saudara, sedangkan Empu Beradah adalah bertempat tinggal di Pulau Jawa sebagai orang suci di Jawa, dan sesekali tentunya beliau akan berkunjung ke Bali dan mungkin mengunjungi kakak beliau yaitu Empu Kuturan yang ada di sini. Sehingga umat Hindu di Bali akhirnya membuatkan pura sebagai tempat untuk menghormati Ide Betara Empu Beradah.
yang dinamakan Pura Tanjung Sari. Dan saat ini saya sudah memasuki kawasan pura. Dari depan terlihat Kuri Agung dari Pura Tanjung Sari yang cukup megah. Dan saya akan masuk ke Utamaning Mandala. Ini adalah Madianing Mandala, dan saya akan masuk ke Utamaning Mandala melalui Candi Bentar yang ada di sebelah dari Kuri Agung. Ini adalah Candi Bentar, dan saya akan memasuki Utamaning Mandala dari Pura Tanjung Sari. Om Swastiastu. Ketika memasuki area Utamaning Mandala, saya bisa melihat beberapa pelinggih yang ada di pura ini. Perlu saya jelaskan bahwa di Bali dikenal dengan istilah Panca Resi. Panca Resi yang dimaksud adalah merupakan keturunan dari Ida Betara Geni Jaya yang ada di puncak Gunung Lempuyang. Dan beliau menurunkan keturunan yang akhirnya dari keturunan yang ada melahirkan Panca Resi. Yang disebut dengan Panca Resi adalah Ida Betara Geni Jaya, Empu Geni Jaya, Empu Semeru, Empu Gana, Empu Kuturan, dan Empu Beradah. Itulah yang disebut dengan Panca Resi. Dan saat ini di Pura Tanjung Sari juga tidak ada penangkilan, sepi dari penangkilan, sehingga saya juga leluasa untuk mengambil gambar di sekitaran kawasan pura ini. Dan saat ini keadaan cuaca masih mendung, sehingga terlihat tidak begitu cerah dalam pengambilan gambar. Dan saat ini saya akan mempersiapkan piranti persembahan, yaitu berupa canang sari dan rarapan, serta akan melakukan persembahyangan suksma.